Sampai hari ini saudara-saudara kita di kota Gaza masih mengalami perlakuan yang melanggar hak asasi manusia menurut versi kita, tetapi ini berbeda dengan bagaimana keputusan-keputusan pihak-pihak yang barangkali berlawanan dengan mereka, di mana kejadian ini sudah berlangsung puluhan bulan, sudah bertahun-tahun sejak dimulainya operasi pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Tetapi kemudian yang terjadi apa? Perdana Menteri Israel mundur dari rencana pendudukan penuh terhadap kota Gaza. Rencana Perdana Menteri Israel untuk menduduki kota Gaza sejatinya merupakan bagian dari proyek yang lebih besar, yaitu untuk menguasai di seluruh wilayah jalur Gaza. Jadi ini merupakan ambisi utama dari Perdana Menteri Israel, bagaimana agar kota Gaza itu bisa mereka kuasai sepenuhnya. Kemudian hal ini berubah. Niatan ini berubah, rencana ini sudah berubah. Penyebabnya adalah karena kepala staf angkatan bersenjata Israel IDF itu merasa keberatan dengan keputusan-keputusan yang diberikan oleh Perdana Menteri, yaitu Jenderal Eyal Zamir yang menyatakan keberatan. Alasan yang dikemukakan Zamir tidak dipublikasikan. Meski demikian, besar kemungkinan keberatan itu berkaitan dengan keterbatasan kemampuan tempur IDF atau perkiraan besarnya korban yang akan jatuh dalam operasi berskala besar tersebut. Beberapa waktu yang lalu, pensiunan petinggi-petinggi IDF itu membuat sebuah video yang menyatakan merasa keberatan dengan keputusan Perdana Menteri, sebab mereka mengatakan bahwa hingga hari ini petinggi politikus di Israel itu belum sepenuhnya melakukan rapat secara profesional, melakukan rapat mengkaji ulang secara mendetail bagaimana serangan ini ke depannya, bagaimana nasib tentara ini ke depannya. Sehingga Zamir berpendapat bahwa nasib anggotanya ke depannya itu kurang diperhatikan oleh Perdana Menteri, sehingga mereka mengatakan bukan ini yang kami inginkan, bukan keadaannya seperti ini yang kami inginkan. Jadi mereka menuntut agar petinggi-petinggi politikus di Israel itu melakukan rapat, mengkaji ulang bagaimana seharusnya yang dilakukan ke depannya. Apakah bertahan dengan serangan ini terus-menerus. Nah, fakta ini memberi isyarat bahwa kekuatan militer Israel kini lebih rapuh dibandingkan bayangan banyak pihak. Artinya dunia internasional sekarang itu sedang menjadi momok yang menakutkan bagi tentara IDF, atau kemungkinan juga dari Perdana Menteri Israel melihat banyaknya sikap dunia, sikap negara-negara yang mulai memikirkan, yang mulai berpaling arah daripada sikap Perdana Menteri. Setelah 21 bulan perang yang terjadi, berbagai macam penghancuran, hampir semua infrastruktur itu hancur total, dan kebijakan memblokade pangan yang membuat ribuan warga termasuk anak-anak terancam kelaparan hingga menghilangkan nyawanya. Maka dengan tekanan ini menjadi bahan yang membuat tentara IDF itu dan juga Perdana Menteri menurunkan niatan utamanya, membatalkan niatan utamanya untuk menguasai Gaza secara penuh. Dan sejumlah laporan mengatakan bahwa rendahnya minat pasukan cadangan
untuk kembali bertugas di Gaza. Nah, ini dia. Jadi IDF itu sudah merasa dipermainkan dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya mereka juga tuntut agar petinggi-petinggi itu melakukan rapat dan mengkaji ulang tentang serangan-serangan yang ada ini. Dalam situasi seperti itu, keraguan Zamir dapat dimengerti. Ya, tentunya risiko yang besar yang dihadapi militer dalam pertempuran skala penuh, bahkan jika hanya dibatasi di kota Gaza, tetap mengintai, ya. Sejumlah mantan perwira senior dari militer menyatakan bahwa perang yang dipimpin Netanyahu sejak 7 Oktober tidak memberi hasil strategis yang berarti. Nah, ini yang mereka tuntut ya beberapa waktu yang lalu, yang dimana pensiunan militer itu membuat video penolakan terhadap kebijakan-kebijakan daripada Perdana Menteri. Bahkan ada yang menilai kebijakan militer Perdana Menteri Israel ini justru membawa dampak destruktif baik terhadap kekuatan internal maupun citra Israel di mata dunia. Bahkan petinggi militer ini kan sudah mengatakan bahwa sudahlah, meskipun dengan tidak cara seperti ini, Israel pasti bisa bertahan. Israel pasti bisa melanjutkan keberlangsungan kehidupan ke depannya. Ini sudah disampaikan oleh petinggi militer itu. Hanya sedikit analis yang mendukung klaim Netanyahu tentang kemenangan atau pencapaian. Nah, ini dia. Jadi perang bertahun-tahun, namun untuk mengumumkan secara publik kepada dunia, mengumumkan dan memberitahu dunia bahwasanya ini kami sudah menang, sampai hari ini rasanya belum pantas. Rasanya belum pas, sebab kemenangan itu belum sepenuhnya diperoleh oleh Perdana Menteri. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, mayoritas justru khawatir rencana pendudukan penuh terhadap kota Gaza atau bahkan hanya kota Gaza akan berujung pada kegagalan, atau lebih buruk lagi, memicu keruntuhan moral pasukan. Bahkan mayoritas mengatakan Perdana Menteri Israel itu akan gagal dalam misi menduduki kota Gaza secara total. Artinya rencananya tidak berhasil. Di samping itu juga kondisi sosial pasukan itu sudah hancur, sudah terganggu. Rencana tidak berhasil, pasukan banyak yang gugur, banyak yang keberatan, kondisi sosial terganggu. Sampai hari ini untuk mengatakan kepada dunia bahwasanya kami sudah menang, belum ada pengumuman resmi. Artinya masih dalam tahap yang belum pasti bahwasanya mereka sudah menang. Nah, fenomena pelarian prajurit di tengah pertempuran jika terjadi berpotensi menular dengan cepat. Nah, ini dia tadi kondisi sosial daripada pasukan itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ancaman menduduki kota Gaza hanyalah manuver Perdana Menteri untuk memberi tekanan psikologis terhadap kelompok perlawanan tanpa niat melaksanakan operasi tersebut, hanya untuk menakut-nakuti barangkali. Selama hampir 2 tahun terakhir, strategi Perdana Menteri di Gaza mengikuti pola berulang. Setiap kali mengalami kegagalan, ia muncul dengan rencana baru yang dipromosikan sebagai jalan keluar untuk mengakhiri perang. Nah, setiap menemukan jalan buntu, rencananya itu terus. Namun yang berubah hanya kemasannya saja, bukan perhitungannya. Perdana Menteri gagal mematahkan perlawanan dan sebaliknya kehilangan simpati di mata dunia. Nah, ini yang membuat mereka semakin ditekan oleh dunia, yaitu mempertahankan kekuasaan dengan menjaga aliansi, untuk menjaga aliansi bersama tokoh sayap kanan ekstrim seperti Itamar Ben-Gvir
sekaligus menghindari risiko diadili jika perang dihentikan. Namun kekuatan yang menopang sikap itu kini mulai melemah. Tekanan internasional meningkat, termasuk dari negara-negara Eropa yang mengancam menghentikan pasokan senjata dan membuka opsi sanksi. Sebuah langkah yang turut menempatkan Donald Trump dalam posisi sulit. Di medan perang, perlawanan di Gaza masih mampu melakukan serangan dan bertahan sambil memegang teguh tuntutan untuk mengakhiri perang. Keteguhan itu berpadu dengan dukungan rakyat menjadi benteng yang sulit ditembus oleh IDF. Kesimpulannya, rencana Netanyahu untuk menduduki kota Gaza berisiko mengulang nasib strategi sebelumnya, yaitu gagal dan bahkan sebelum dimulai Perdana Menteri sudah gagal. Dan kesimpulannya, jika menelusuri pandangan para analis dan pengamat politik selama setahun 10 bulan terakhir dalam menilai kebijakan Netanyahu di perang Gaza, terlihat pola yang berulang. Pada setiap tahap, Perdana Menteri selalu meluncurkan program militer yang baru untuk menyerang dan mengakhiri perang, lalu meningkatkan eskalasi. Nah, itu saja yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Sehingga pola ini lahir dari keengganan Perdana Menteri untuk mengakui adanya analisis objektif terhadap keseimbangan kekuatan yang selama ini menggagalkan rencana-rencananya. Dan di Gaza masih banyak faktor yang berpotensi menggagalkan strategi pendudukan kota Gaza, bahkan mungkin sebelum rencana itu benar-benar dimulai. Artinya, niatan Perdana Menteri untuk menguasai Gaza secara total tidak akan berbuah manis, karena orang-orang yang berada di lingkungannya saja sudah merasa keberatan dengan keputusan-keputusan yang disampaikan oleh Perdana Menteri.